Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulun Antasanur dari D3 Statistika 2018. Perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba untuk mempresentasikan materi tentang manfaat dan dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Di mana anggota kelompok 1 itu ada Dinda Febriani, Lia Apriani, dan saya sendiri Lulun Antasanur. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah ilmu kealaman dasar. Latar belakang. Masalah ilmu pengetahuan sangat kompleks sehingga memaksa para ilmuwan untuk bekerja keras agar dapat mendefinisikan suatu hal yang tepat, dan memaksa kami untuk bisa memaparkan dampak positif maupun negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan teknologi. Pada hakikatnya, teknologi merupakan alat untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan secara ilmiah. Semakin besar teknologi yang diciptakan, maka semakin besar dampak polusi dan pencemaran yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena tidak adanya penanganan yang tepat serta penggunaan teknologi yang baik. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian IPA dan teknologi? Yang kedua, bagaimana hubungan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia? Yang ketiga, apa manfaat ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi manusia? Yang keempat, apa dampak positif maupun negatif perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia? Dan untuk tujuannya ada 4, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian IPA dan teknologi. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi manusia. Yang keempat, untuk mengetahui dampak positif maupun negatif perkembangan IPA terhadap kehidupan manusia. Kita masuk ke pengertian IPA dan teknologi. Natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya itu adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, yang berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains yang diartikan sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan terhadap penjelasan tentang gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan hasilnya. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Sebagian dari kita beranggapan teknologi itu adalah barang atau sesuatu yang baru. Hubungan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan teknologi sangat erat sekali karena teknologi itu telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia, seperti dalam bidang transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Dari sinilah mengapa banyak orang menyatakan bahwa hidup di zaman modern ini tuh sulit dipisahkan dengan yang namanya teknologi, karena hidup mereka itu sudah bergantung dan mengandalkan semua itu pada teknologi. Tanpa kita sadari, teknologi yang telah diciptakan oleh sains modern secara tidak langsung itu telah menjadi penghancur bagi kehidupan manusia, baik dalam sosial maupun kehidupan mereka sebagai bagian dari alam semesta. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi manusia. Yang pertama manfaatnya yaitu di bidang informasi dan komunikasi, di mana kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua yaitu kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga yaitu kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Manfaat di bidang lainnya yaitu bidang ekonomi dan industri, di mana pertumbuhan ekonomi ini akan sangat tinggi. Yang kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga yaitu produktivitas dunia industri semakin meningkat. Di bidang sosial dan budaya, yaitu manfaatnya yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua yaitu meningkatkannya rasa percaya diri. Manfaat di bidang pendidikan yaitu munculnya media massa, khusus media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu sistem pembelajarannya tidak harus dengan tatap muka. Manfaat selanjutnya yaitu terhadap sumber daya manusia, yaitu perkembangan teknologi dapat mendorong manusia untuk mendayagunakan SDM secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi dapat menaikkan kualitas SDM karena membuka kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah.
Yang ketiga yaitu kompetisi yang ketat di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi dengan adanya globalisasi yang akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Manfaatnya yaitu terhadap teknologi komunikasi, yaitu dengan teknologi modern manusia dapat menciptakan telegram pada abad ke-20 yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan sampai ribuan kilometer dalam waktu beberapa menit saja. Dengan teknologi modern ini, manusia dapat menciptakan telepon yang diciptakan oleh Bell tahun 1876 sehingga dapat berkomunikasi langsung walaupun jaraknya sangat jauh. Sampai sekarang, manusia sudah dapat membuat berbagai jenis telepon genggam dengan berbagai fasilitas dan kelebihan masing-masing. Manfaatnya yang ketiga yaitu ditemukannya televisi yang dapat mengirim suara dan gambar hidup kepada para pemirsa dalam jarak ratusan kilometer dari objek yang diaksikan. Yang keempat yaitu ditemukannya alat komunikasi terbaru yaitu satelit yang dikomunikasikan dengan radio dan televisi. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Yang pertama yaitu dampak IPA dan teknologi berhubungan dengan kebutuhan pokok, di mana di sini yaitu sandang atau pakaian, di mana perkembangan IPA dan teknologi dalam bidang sandang memiliki dampak positif, yaitu telah mampu menyumbangkan kepada manusia serat-serat sintesis baik yang terbuat dari pokok-pokok tanaman yang diproses secara kimiawi menjadi benang serat sintetis untuk orang dapat membuat serat tekstil secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dengan penemuan IPA dan teknologi ini berhubungan dengan polimer sintesis atau plastik. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari berdampak buruk bagi kehidupan manusia karena sampah-sampah plastik itu tidak dapat dihancurkan oleh bakteri busuk atau bakteri pengurai. Saya Rinda Febriani akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu pangan atau makanan. Dampak positif IPA dan teknologi di bidang pangan yaitu penggunaan mekanisasi pertanian di mana orang memungut hasil produksi yang lebih besar dengan menggunakan tenaga manusia yang relatif lebih sedikit. Sumbangan IPA di bidang pangan pun telah banyak dimanfaatkan orang, misalnya dengan cara pemupukan yang tepat dan penggunaan bakteri yang sanggup menunjang akar-akar tanaman, mengambil zat hara dengan lebih baik sehingga produksi bertambah banyak. Dampak negatif IPA dan teknologi yaitu pemakaian racun pemberantas hama tanaman atau pestisida, ternyata tidak saja dapat memberantas hama tetapi makhluk hidup lainnya. Yang ketiga yaitu papan atau tempat tinggal. Dampak positif IPA dan teknologi dalam bidang papan yaitu manusia dapat menyempurnakan rumah tinggalnya dari gua-gua alami ke pohon-pohon, kemudian berkembang lagi menjadi rumah di atas tiang-tiang penyangga, dan lebih maju lagi pada masa kini telah mampu membuat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ke angkasa. Adapun dampak positif dari perkembangan IPA dan teknologi yaitu adanya alat-alat modern yang digunakan dalam penebangan hutan untuk bangunan, perabotan, dan lain-lain. Kecenderungan manusia untuk memanfaatkan alat tersebut dalam bidang ekonomi membuat manusia lupa akan kaidah-kaidah ilmu lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan hidup manusia. Nah, yang kedua yaitu dampak IPA dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Akibat-akibat sistem teknologi terhadap kehidupan manusia makin meluas, perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat menikmati segalanya dengan lebih enak, mudah, dan uniform mekanis, diatur dengan komputer dan mesin, serta rasional. Karena teknologi mempermudah kehidupan, kita kehilangan kepekaan untuk mencoba atau berkarya membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Selain itu, pemakaian teknologi modern cenderung mengasingkan manusia dari eksistensinya sebagai pekerja, sebab di sana manusia tidak mengalami kepuasan dalam bekerja. Pekerjaan tangan dan otak manusia telah digantikan oleh mesin. Berikut kesimpulan. Natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pastinya dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa dampak luas dan perubahan yang begitu cepat terhadap semua aspek pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting. Melalui pendidikan yang dikelola dengan baik dan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas yang tinggi. Pembinaan dan pengembangan pendidikan perlu terus dikembangkan dan diwujudkan melalui proses berkesinambungan. Saran yaitu, dengan perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia yang sangat pesat ini, diharapkan agar penggunaan teknologi tersebut dengan bijak dan menggunakan nalar dan pikirannya dalam memanfaatkan teknologi komunikasi.
menggunakan teknologi komunikasi seperlunya dan penggunaannya sesuai dengan kondisi agar beragam dampak buruk dan teknologi komunikasi tidak terjadi. Daftar pustakanya sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.